di organisasi kewilayahan. Kayak misalkan organisasi yang emang lingkupnya itu provinsi Banten, misalkan lingkupnya itu Jawa, pulau ataupun yang lain dan lain sebagainya, itu bisa banget untuk masuk ke BCB aktivis ini gitu. Dan emang untuk jenis-jenis atau kategori-kategori yang ada di BCB ini itu hanya untuk universitas-universitas tertentu aja. Jadi tidak semua disediakan gitu. Kayak misalkan di Untirta nih, yang disediakan BCB ini hanya BCB aktivis saja, tetapi untuk kayak student planner ataupun BCB teladan itu nggak disediakan gitu. Jadi bisa dibilang satu univ itu mewakilkan dari salah satu kategori ini gitu. Oke, mungkin next yang kedua ada BCB student planner. Itu kembali lagi ya dengan syarat kalau misalkan emang univ kalian gitu bermitra sama Basnas dan emang di kategori ini gitu. Kalau misalkan bukan di kategori ini yang kurang bisa untuk daftarnya gitu. Oke, next yang ketiga yakni BCB teladan, yakni beasiswa yang diprioritaskan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional gitu. Jadi mungkin yang difokus utama dari BCB teladan ini itu biasanya yang pasti punya prestasi, dan kalau misalkan ada poin lebih lagi kalau misalkan kalian udah pernah jadi materi gitu di berbagai acara kalian ini bisa lolos gitu di dalam BCB itu. Jadi untuk BCBTN ini kemarin sih untuk update itu ada 101 kampus yang bermitra sama Basnas. Jadi emang lumayan banyak ya. Jadi kesempatan untuk mendapatkannya juga insya Allah gitu bisa merata dari setiap univ yang bermitra sama Basnas gitu. Oke, mungkin next. Nah, yang selanjutnya ini yakni keuntungan BCB PTDN. Yang pertama pasti subsidi UKT, uang kuliah tunggal, uang per semester ya. Jadi ini kayaknya belum keganti deh itu, nggak ke save. Jadi subsidi UKT ini pasti dari kalau misalkan kita dapat beasiswa Basnas, kita bakal disubsidi nih UKT semester kita sama pihak beasiswa gitu. Jadi kalau misalkan emang nanti kategorinya apa ya, kan nanti di UKT kan ada kategori-kategori kan. Kalau misalkan emang kategorinya tidak terlalu tinggi bisa nanti di backup sama Basnas. Jadi kalau misalkan emang terlalu tinggi kayak misalkan di atas 3 juta dan lain sebagainya, mungkin dari pihak Basnas itu apa ya mengcover dari setengahnya atau mungkin 3/4-nya gitu sesuai dengan kesepakatan yang ada gitu. Dan emang yang kemarin tuh untuk UKT Basnas ini dari Basnas ini apa mensubsidi sebesar 2,7 juta ya. Jadi lumayan membantu banget nih bagi mungkin yang sedang kesulitan apalagi karena dampak ekonomi dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya ya ini ada kedua pembinaan, dan ini sepertinya emang pada umumnya ya kayak beasiswa-beasiswa yang lainnya di mana ada mentoring atau pembinaan, dan emang mentornya ini langsung di langsung diambil dari aktivitas akademika dari univ tersebut gitu, dosen yang ada di dosen kampusnya, dan emang lebih mengarah kepada ini ya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, untuk meningkatkan gitu. Apalagi kita emang diajarkan untuk bisa bermental juara gitu. Nah ini emang fokus pembinaannya. Fokus yang lainnya adalah emang diarahkan untuk bisa mau itu jurnal ataupun nanti perlombaan KTI itu emang kita diarahkan banget di BCB ini gitu. Dan yang ketiga ini program sosial, kita pastinya dapat mengikuti dan menjadi relawan kemanusiaan Basnas gitu. Mau kita emang nanti inisiatif sendiri gitu untuk membuat program sendiri ataupun kita mengikuti kegiatan dari Basnas gitu. 3 keuntungan yang bakal kita dapat saat emang mendapatkan beasiswa dari Basnas gitu. Oke, mungkin next. Nah, di sini ada quotes dari saya sendiri. Semua ada hasil di saat ada usaha. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat hari ini, pasti ada usaha kita di belakangnya, di sebelum-sebelumnya.
walaupun itu hanya doa aja, tetapi itu doa udah termasuk usaha loh gitu. Karena saat emang kita mendengar ya kisah para ulama tuh, saat emang apa ya, saat ulama tersebut itu hanya berdoa aja, tetapi rezeki itu datang gitu. Tetapi dengan usaha yang lain pun, tidak hanya doa, tetapi emang langsung melakukan kegiatan pun, itu tetap ada hasil gitu. Jadi apapun itu, mau kita berdoa maupun apa ya, langsung melakukannya itu udah termasuk usaha. Dan apapun yang kita lakukan, pasti akan ada hasil gitu. Gimana kita mau apa ya, gimana kita mau maksimalinya, gimana kita mau apa ya, bergeraknya, itu kan tergantung kita ya. Jadi sih untuk masalah beasiswa juga, itu kalau misalkan emang kita benar-benar niat gitu, pasti insya Allah kok akan dipermudah jalannya. Bahkan saya pun untuk menyiapkan beasiswa bahasa ini ya, itu emang nyiapinnya dari setahun yang lalu gitu, supaya emang bisa inilah bisa lolos gitu di dalam beasiswa ini gitu. Oke, mungkin itu saja materi singkatnya. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi ya, gitu tentang kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Kak Rashid atas materi yang telah disampaikan. Sangat luar biasa sekali ya, Masya Allah. Oke, kemudian kita akan beralih nih ke pemateri kedua kita. Nah, pemateri kedua kita ini adalah Kak Intan Wahyuningsih atau yang biasa disapa Kak Intan. Apakah Teh Intan sudah berada di dalam Zoom? Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Intan? Alhamdulillah baik. Ini suaranya pas nggak? Atau kurang besar, kurang kecil gitu? Udah pas ya? Di saya alhamdulillah sudah pas sih. Oke, siap. Oke. Kepada Kak Intan dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya oke, makasih Reni atas kesempatannya dan kita di sini ya aku akan sharing tentang beasiswa inovator muda Nusantara. Jadi ini sebuah apa ya, project baru ya di BMK Salman ITB, yang mana ini merupakan pengganti slot dari LMDN. Kalau misal kalian tahu LMDN gitu, beasiswa ini merupakan harapannya nanti akan menghasilkan para inovator-inovator muda gitu di seluruh penjuru Nusantara, yang mana kita udah bagi regional-regionalnya ya, sehingga masing-masing regional itu ada apa ya namanya, persaingannya itu per regional sebenarnya. Jadi nggak secara nasional langsung, tapi insya Allah tanggal besok ya 4 itu akan ada openingnya gitu. Next. Ya gitu. Next. Jadi teman-teman di sini ya, kalau secara gambaran umum program beasiswa inovator dari Nusantara itu adalah sebuah beasiswa yang membentuk inovator muda Indonesia yang dapat menciptakan inovasi tepat guna dalam menyelesaikan masalah bangsa. Nah, masalah bangsa ini itu kan seringkali kita kaitkan dengan permasalahan di SDGs ya, yang sudah jelas perpoinnya kayak gitu. Sehingga nantinya program-program yang di-input itu diharapkan akan berimpak langsung kepada penyelesaian di SDGs tersebut. Mana yang akan dituju SDGs-nya, itu akan diberikan fasilitator yang sesuai dengan SDGs tersebut. Nah, dari gambaran ini ya, gambaran tentang program, peserta akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, dan potensial investor untuk merealisasikan gagasan mereka dalam menyelesaikan permasalahan SDGs itu. Jadi di sini tidak hanya terkait dengan apa ya, pelatihan-pelatihan aja ya, namun kita juga ada pendanaan juga terkait proyek yang sudah disubmit ke beasiswa kita. Namun pendanaan tersebut bergantung dari proyek yang mereka submit, tidak tidak disamaratakan kayak gitu. Gitu ya. Kemudian tentunya nantinya akan ada potensial investor yang itu dihasilkan dari pertemuan di apa ya, yang paling besarnya adalah di grand closing, karena di situ akan kita hadirkan para potensial investor yang harapannya bisa memberikan investasi berupa dana ataupun banyak lainnya ya, bisa investasi berupa relasi yang lebih bisa membuka peluang tentang pengembangan inovasi kita, ataupun memang dana itu sendiri kayak gitu teman-teman. Itu ya. Dan selama prosesnya itu ada apa ya, katakanlah kita kan akan menghadirkan pemateri-pemateri dan itu adalah yang insya Allah sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Nah, dari situ kita bisa apa ya namanya,
bisa mengharapkan memang terbentuk para inovator muda Nusantara yang fokusnya nggak hanya pada inovasi terkait proyek mereka, namun juga menanamkan value-value keislaman, sehingga diharapkan di sini adalah menghasilkan para intelektual muda yang bisa membentuk sebuah proyek baik itu sosial, sains gitu ya, yang terkait dengan inovasi gitu, yang tentunya tentang bervalue keislaman gitu. Karena ya kita sebagai orang muslim ketika tidak memiliki apapun gitu ya, ketika tidak bisa memberikan kontribusi kepada umat gitu, kepada orang lain, itu apa gunanya gitu kan. Kita sebagai manusia itu yang paling paling ditekankan kan biar bisa bermanfaat kepada masyarakat luas kan. Nah, ini permasalahan yang sering dihadapi para mahasiswa berprestasi di kampus-kampus adalah dengan segudang prestasi, ikut organisasi ini itu, ikut lomba ini itu, tapi tidak secara sustainable dikembangkan proyek-proyek yang mereka hasilkan gitu. Entah itu penelitian, entah itu apapun itu ya. Hanya sebatas untuk submit lomba, terus menang, terus akhirnya kebanggaan tersendiri. Namun kan lagi-lagi ya, esensi sebuah ilmu bukan hanya tentang pencapaian diri, tapi juga tentang kebermanfaatan untuk umat. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini harapannya memang benar-benar bisa untuk kita gimana caranya membuat ya LKT itu, bahkan yang sudah PIMNAS gitu ya, ikut PIMNAS itu harapannya bisa benar-benar join ke program ini biar mempermudah untuk terrealisasi di masyarakat kayak gitu teman-teman. Nah, pertemuannya itu ya, aku jelasin pertemuannya itu per pekannya itu ada pertemuan ya dari bulan Juli sampai November. Nah, bulan Juni itu adalah grand opening, kemudian grand closing-nya bulan Desember gitu. Nah, kalau teman-teman di sini tahu tentang kaderisasi Salman ITB di beasiswa inovator muda Nusantara ini, itu kan bagian dari kaderisasi Salman ITB kan. Kalau kepoin aja IG-nya @beasiswa inovator muda atau @kaderisasi Salman gitu. Nah, apa nih? Aku bilang apa? Oke. Nah, di sini itu adalah program yang mengemas sekaligus empat program ini nih, SSC, kelompok keluarga, MDN, dan Inventra. Kayak gitu teman-teman, dikemas jadi satu, jadi kayak akselerasi gitu. Itu kan tadi yang aku jelaskan di awal, itu sampai sekarang ini, itu baru terkait program program inovasi beasiswanya kan, tentang beasiswanya itu. Nah, tentang kesetaraan dengan jenjang kaderisasi di Salman, itu adalah nanti teman-teman yang sudah join di sini itu akan langsung setara dengan lulusan Inventra gitu teman-teman. Padahal kalau misal ikut sendiri masing-masing itu harus melalui 4 tahapan ya, SSC, KKL, MDN, Inventra. Tapi kan di sini kita memang menyeleksi orang-orang teman-teman yang memang sudah memang sudah punya proyek ya, yang harapannya di sini tinggal gimana caranya bisa merealisasikan ke masyarakat secara real kayak gitu. Next. Nah, gini guys. Jadi inputnya adalah secara jelas nih. Mahasiswa tentunya ya, Terus tentunya Islam belum ditulis ya. Ya, kita kan uang zakat dari uang dari umat Islam lah ya. Kemudian memiliki ide yang tervalidasi. Nah, yang dimaksud tervalidasi adalah dibuktikan dengan sertifikat lomba atau dokumentasi kegiatan. Ya, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak harus menang juga lombanya, yang penting pernah diikutkan lomba. Setidaknya proyek-proyek yang pernah diikutkan lomba kan sudah melalui perencanaan konsep berpikir yang jelas ya, mau membuat proposal apa-apa dan sebagainya, itu kan agak-agak butuh effort ya tentunya. Itu. Kemudian kan ada juga nih program-program terus penelitian apa yang mungkin tidak diikut sertakan dalam lomba, tapi memang terrealisasi gitu, bisa dengan ditunjukkan dokumentasi kegiatan gitu. Untuk selanjutnya adalah harus sesudah memiliki output project yang jelas, berdampak dan terukur. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya nantinya itu cuman menyetor gitu tentang project-project yang mereka hasilkan.
ide-ide yang mereka pikirkan, tapi juga memiliki perencanaan strategi yang jelas, perencanaan pengembangan proyek tersebut yang jelas. Seminimal-minimalnya sampai Desember 2022, kayak gitu. Jadi kan karena kita pendanaan itu sampai Desember 2022, berarti itu seminimal-minimalnya sampai situ, tahu gitu loh. Sejak bulan Juni grand opening sampai bulan Desember itu progres apa aja yang akan dilakukan. Juni ngapain aja, Juli ngapain aja, Agustus ngapain aja, sampai Desember itu ngapain aja. Itu harus sudah jelas, itu teman-teman. Cara menyampaikannya gimana? Itu nanti kita akan memberikan format proposal yang kemudian teman-teman akan, calon peserta ini akan submit gitu, yang disesuaikan dengan konten apa ya, template proposal tersebut itu. Nah, outputnya adalah tentu ingin menghasilkan next, nah sip. Inovasi sudah memberikan dampak kepada masyarakat. Terus yang kedua adalah berkolaborasi dengan stakeholder untuk menguatkan dampak proyek inovasi. Ya tentulah kita di zaman sekarang ini itu gimana ya? Itu udah eranya kolaborasi gitu teman-teman. Nggak bisa kita jalan-jalan sendiri kayak gitu. Maka kita harus pinter-pinter untuk berkolaborasi dengan para stakeholder agar bisa proyek kita tuh menguat gitu, didukung oleh beberapa pihak itu. Selanjutnya nomor 3 adalah dimuat di media massa ya, agar menguatkan dampak dan kolaborasi. Ya, tahulah ya, we know bahwa sosial media is powerful untuk menyebarkan info-info dan membuka peluang besar untuk peluang kolaborasi dan lebih berdampak dan mungkin bisa inspirasi seminimal-minimalnya ya, bisa menginspirasi, oh ini ada project ini di daerah sini, terus oh di daerah sana mau ngajak kolaps, atau oh mau membuat project serupa gitu kan bisa. Nah terus yang keempat adalah mengikuti exhibition project dan mendapatkan wadah bertemu dengan investor gitu. Nah ini tuh yang aku sebutkan di akhir itu loh, grand closing gitu teman-teman tadi ya, semoga ingat. Nah, yang terakhir, yang nomor 5, itu adalah terbentuk forum komunikasi inovator muda Nusantara. Nah, diharapkan para peneliti-peneliti muda ya, para inovator ini, itu mendapat sebuah forum yang mana itu akan terus terjalin ukhuwahnya, sehingga ide-ide apapun itu kelak nantinya tetap akan terfollow up. Harapannya memang tidak hanya sebatas selesai bulan Desember ini ya, nantinya akan ada follow up gitu. Mohon doanya teman-teman. Nah, poin lagi dari beasiswa ini itu tidak mengcover biaya UKT ya dan biaya hidup mahasiswa, sehingga sangat memungkinkan untuk nyabang dengan beasiswa lain. It's fine gitu teman-teman. Jadi santai aja, tinggal join aja, daftar aja gitu. Kan ya manfaatin waktu sebagai mahasiswa lah ya, manfaatin uang-uang yang bisa dibeli, bisa didapatkan dari label mahasiswa gitu. Next. Yeay, oke. Tadi sudah sempat aku singgung dan ini aku akan katakan lagi ya. Tentu nih target penerimanya adalah mahasiswa muslim D3, D4, S1 gitu ya. Kalau S2 gitu. Next, mahasiswa dari kampus yang termasuk dalam 12 regional pembagian beasiswa IMN gitu. Apa sih 12 regional ini? Itu bisa dikepoin di @beasiswa inovator muda. Di situ sudah dijelaskan 12 regional itu apa saja dan mencakup provinsi mana saja. Gitu teman-teman. Next, belum pernah mengikuti LMD. Karena di sini ya tadi ya sudah dijelaskan ada proses-proses yang termasuk SSC, terus KK, LMDN, dan Inventra ini dikemas menjadi satu, menjadi beasiswa inovator muda Nusantara. Sehingga untuk teman-teman yang sudah di LMD, ini kan nanggung banget ya, tinggal 2 lagi itu selesai, jadi kayak mungkin kayak wasting time, katakanlah wasting time lah, kalau untuk mengikuti beasiswa inovator muda Nusantara. Makanya kita mengeliminasi, mohon maaf teman-teman, dan biasanya ya sudah ikut join kepanitiaan juga sih orang-orang yang udah lulus LMD gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir banget, beasiswa diberikan kepada 100 proyek terbaik yang lulus seleksi. Ini seleksinya berdasarkan regional ya, lagi-lagi bukan secara nasional. Ya memang serentak waktunya sama, tapi seleksi yang sebenarnya itu per regional. Jadi kalian tuh bersaingnya dengan regional masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Sehingga kan ada 100 proyek terbaik nih. Nah, di pembagian regionalnya ada 12 regional. Nah, 100 dibagi 12 itu berapa? Ayo. 8-9 ya, 8-9 proyek itu. Oke. Mungkin itu dulu
siapa? Mbak Reni ya, selaku moderator. Aku kembalikan. Baik, terima kasih ya Kak Intan atas penyampaian materinya, sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Sangat jelas dan sangat ceria sekali nih penyampaian Kak Intan. Jadi ikut ceria juga nih. Ayo teman-teman jangan lupa ya yang belum on kamera, silakan untuk on kamera. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir atau presensi, dipersilakan untuk mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Karena sertifikat nantinya akan dikirimkan kepada kalian-kalian yang mengisi daftar hadir gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Intan dan terima kasih juga kepada Kak Abdul Rashid nih tadi sudah menyampaikan materi pertama gitu ya. Kece-kece banget ya pemateri kita pada siang hari ini. Mantap. Oke, dari penjelasan pemateri 1 dan pemateri 2 nih, pasti ada pertanyaan kan ya untuk para pemateri. Nah, Kak Intan dan Kak Rashid mau tanya nih, kenapa sih menurut kakak, kenapa sih beasiswa itu penting? Mungkin bisa dimulai dari Kak Rashid dulu. Dipersilakan untuk Kak Rashid. Jawab dari pertanyaan Kak Reni ya, kenapa sih beasiswa itu menjadi penting gitu? Pertama pasti kalau misalkan kita yang mungkin golongan yang kurang mampu, itu emang membantu banget gitu di saat emang biaya kuliah emang tinggi ya. Apalagi kalau misalkan emang dari keluarga kita itu terdampak banget dari ekonominya, apalagi terutama pada COVID, dan kita juga sekarang emang merasakan banget ya ekonomi pada naik gitu harganya. Ini membantu banget saat emang kita ini ya ikut beasiswa gitu, agar nanti terbantu untuk masalah pendanaannya gitu. Di satu sisi kita juga tadi sudah disebutkan kalau misalkan kita bakal ada ilmu tambahan di dalam mentoringnya, di dalam pembinaannya gitu. Dan itu sih yang mungkin selalu memotivasi kita supaya nanti untuk bisa selalu berprestasi, untuk bisa selalu semangat dalam mengejar penghargaan ya, mengejar prestasi. Dan juga kita pun nanti bisa lebih aktif lagi nanti untuk bisa ikut-ikut kegiatan. Kalau misalkan emang tadi untuk kayak beasiswa inovator muda, mungkin banyak kegiatan yang bakal ikut gitu. Karena bakal menambah banyak pengalaman kan, mungkin untuk pengalaman soft skill-nya, untuk pengalaman hard skill-nya itu emang dibutuhkan banget kalau misalkan emang di zaman sekarang ini gitu. Jadi mungkin itu sih, mungkin dari saya itu sih, jadi kita bakal bisa lebih aktif lagi kalau misalkan bisa ikut beasiswa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rashid atas jawabannya. Jadi intinya ya teman-teman, kalau menurut Kak Rashid, beasiswa itu penting karena yang pertama, bisa membantu kita nih yang mungkin ekonominya sedang kurang stabil gitu ya, karena kan saat ini juga terdampak COVID-19 gitu ya teman-teman. Dan bisa juga nih ngebantu kita dalam proses mentoring kita dalam mungkin public speaking dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kalau dari Kak Intan nih, gimana Kak? Oke, ya manfaat beasiswa ya. Tadi secara finansial sudah disebutkan, tentu sangat menunjang gitu. Tapi di lain sisi juga bisa menambah relasi kita ya. Karena di dalam forum beasiswa, otomatis kita kan bertemu dengan teman-teman yang sevisi lah ya. Sevisi terkait, at least terkait pandangan hidup yang ada di beasiswa tersebut gitu. Terkait, misal di beasiswa inovator muda, berarti kan mengumpulkan orang-orang yang memang suka berinovasi gitu. Nah, dari situ berkumpul orang-orang tersebut yang kemudian akan bisa menguatkan potensi satu sama lain, karena kita akan lebih bisa saling menguatkan ketika memang yang sama orang yang sefrekuensi gitu teman-teman. Oke, memang kalau berteman itu bisa sama siapa aja ya, it's fine sama siapa aja dan memang harus. Tapi ketika kita untuk tempat bertumbuh itu usahakan untuk teman-teman yang memang sefrekuensi gitu, untuk bisa memaksimalkan potensi. Nah, di lain sisi, relasi-relasi ini tentu akan menambah poin plus lah ya untuk nantinya bisa katakan pasca kampus kayak gitu. Terus apalagi ya? Di situ bisa jadi untuk bisa daftar suatu program-program lain, itu biasanya si penerima beasiswa ini bisa jadi
dijadikan pertimbangan khusus juga, karena apa ya? Ya daftar beasiswa, you know lah ya, tidak mudah juga, sehingga ketika ada orang yang bisa achieve dan bisa bertahan dengan program-program yang disediakan, itu sebuah apa ya, katakanlah sebuah contoh real, sebuah kondisi real yang mana oh berarti setidaknya orang ini tuh bisa memanajemen waktunya gitu, karena ya tidak hanya berkecimpung dalam dunia kuliah, tapi juga ada hal-hal lainnya yang bisa dikerjakan. Itu sih, itu dulu. Dikembalikan ke Reni. Baik, Kak Intan, terima kasih atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Jadi intinya nih, kalau dari Kak Intan itu adalah pentingnya beasiswa bagi kita itu menambah relasi. Terus bisa menguatkan potensi kita ya, apalagi kita memiliki satu tujuan yang dapat menambah atau memberikan kontribusi ke masyarakat luas, khususnya umat muslim gitu ya, teman-teman. Oke. Pertanyaan kedua nih, Kak Intan dan Kak Rashid. Apa sih tips dan trik dari Kak Intan dan juga Kak Rashid kepada kami-kami yang ingin mengambil beasiswa gitu? Dan menurut Kak Intan dan Kak Rashid, apa sih kendala yang bakal dihadapi gitu? Mungkin boleh dari Kak Intan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Reni. Apa ya? Nah, yang perlu ditekankan itu adalah ini ya, kita tahu terlebih dahulu gitu loh, beasiswa yang akan kita tuju itu sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan mengharapkan para penerimanya itu seperti apa. Itu yang akan jadi poin plus. Jadi bukan poin plus sih, salah satu apa ya namanya, salah satu poin yang perlu kita pertimbangkan agar kita nggak salah beasiswa. Jadi tidak semua beasiswa itu cocok dengan kita. Jangan hanya berlabel beasiswa terus kita asal daftar gitu. Jadi tahulah ini beasiswa untuk itu, ini beasiswa untuk inovator muda, ini apa untuk hal yang lain kayak gitu. Nah, dari situ kita harus apa ya namanya? Baca dengan teliti juga di websitenya, di sosial medianya, agar apa? Agar informasinya tidak bias. Karena di poster sudah jelas, di web sudah jelas, itu tetap ditanyakan, kan gemes ya. Apalagi ditanyakan ke admin beasiswa tersebut. Malah itu bisa jadi secara tidak langsung kayak jadi nilai minus gitu loh, ini orang ada loh, please kok nggak baca baik-baik kayak gitu. Memang Indonesia minim literasi guys, jadi memang kita harus perlahan-lahan meningkatkannya gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita harus apa ya namanya, harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, karena kita tidak akan tahu kejadian-kejadian apa yang bisa mendadak terjadi di hari-hari mendekati hari terakhir submit, karena bisa jadi ya entah itu secara teknis error, secara apa-apa yang tidak memungkinkan bisa aja terjadi kayak gitu. Maka dari itu kita penting banget sih untuk bisa prepare dari jauh-jauh hari sehingga bisa dengan nyaman ya menikmati waktu luang gitu. Oke, next yang terakhir aku kepikiran sesuatu tapi aku lupa guys. Apa ya? Tadi bahas apa sih yang terakhir? Oh, ini. Bisa jadi teman-teman di sini tuh nge-freeze ya? Oh enggak aman. Oke. Gitu teman-teman. Jadi memang penting banget sih dari situ. Kemudian ini. Oh, ini nih. Ada perlu diperhatikan sih. Tanya kepada senior yang sempat mengikuti beasiswa tersebut atau pengurusnya atau siapapun lah yang berkaitan dengan beasiswa yang akan kita tuju. Karena apa? Karena aku menemukan kayak fakta-fakta tuh ternyata ada beberapa hal yang bersifat tidak tertulis yang ternyata itu dijadikan sebagai bahan seleksi sebuah program beasiswa. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga, menjalin kedekatan komunikasi terhadap orang-orang yang terkait dalam beasiswa tersebut. Apa lagi? Oh ini, nah dari berkas-berkas yang dipersiapkan itu diusahakan memang benar-benar real dengan diri kita ya. Karena kalau terlalu tinggi nanti kita capek untuk bisa mengejar itu untuk direalisasikan ketika nantinya keterima di beasiswa tersebut.
atau bahkan ada beasiswa-beasiswa yang menerapkan sistem konsekuensi ketika tidak memenuhi targetan tertentu itu akan dikeluarkan. Maka dari itu ya kita apa adanya aja kalau daftar. Jadi katakan kelebihan-kelebihan kita, katakan juga kekurangan kita, namun kekurangan dengan itu pede aja ngomongin kelebihan-kelebihan diri itu juga effort diri kita gitu loh. Kita juga harus self reward juga untuk diri kita sendiri yang udah effort macam-macam. Kok bisa cuman mungkin kadang ya orang tuh susah mengkomunikasikan kelebihan dirinya ataupun susah mengkomunikasikan kekurangan dirinya, padahal ya itu masing-masing orang itu diciptakan unik gitu. Ya udah gitu, it's fine, kamu gitu, aku kita gitu, tinggal mau menerima atau enggak, itu aja sih. Oke, terima kasih. Oh iya, poin lagi ini penting banget sih, harus bisa clear kenapa jadi poin juga. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Intan atas jawabannya, luar biasa sekali ya, poin-poinnya banyak banget nih teman-teman. Oke, kita lanjutkan dengan Kak Rashid nih. Bagaimana Kak Rashid menurut Kak Rashid? Oke, mungkin untuk tips and triknya ya, untuk mendapatkan beasiswa, mungkin sebelum kita emang memutuskan untuk mengambil beasiswa ya, jadi mungkin beasiswa apa sih yang sebenarnya pengen kita mau gitu. Kan mungkin di perguruan tinggi itu banyak ya beasiswanya gitu yang emang tersebar gitu. Nah, dari situ tuh kita harus benar-benar milih nanti beasiswa apa yang emang cocok banget sama kita gitu, yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita. Karena kan nanti beasiswa ini kan kalau misalnya kita udah masuk nih ke beasiswa tertentu, kita kan pasti akan mengabdikan di beasiswa tersebut gitu. Jadi kalau bisa benar-benar dipertimbangkan dengan baik gitu. Jangan hanya orientasinya mungkin kayak dapat langsung bantuan aja gitu, tapi kayak untuk mengabdi itu gak mau gitu. Jadi kalau mau dihindarkan dari hal-hal tersebut ya. Jadi kalau bisa kita benar-benar pertimbangin. Bahkan saya pun untuk menyiapkan ini tadi udah bilang ya sampai 1 tahun gitu, dan emang dari 1 tahun itu tuh benar-benar dipersiapin gitu. Saya lihat dulu kayak syarat-syaratnya syarat apa ini untuk memenuhi beasiswa ini gitu. Dan mungkin sambil nanya-nanya juga ke kakak tingkat yang emang sudah masuk ke dalam beasiswa tersebut gitu. Apa aja mungkin yang emang menjadi pengaruh ya kita ini lebih diterima gitu. Dan mungkin apa aja kayak poin plusnya gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak tertulis di dalam persyaratannya, mungkin kita bisa langsung tanyakan kepada kakak tingkat kita apa sih yang emang menjadi poin lebih gitu. Karena kan kita akan ini ya, mungkin yang daftar itu nggak hanya kita doang gitu, dan emang beberapa orang yang bakal daftar beasiswa ini. Dan emang kalau bisa kita menyiapkan banget poin-poin plusnya supaya kita bisa lebih terima gitu. Kayak misalkan kita nyiapin penghargaan, kita lebih banyak investasinya. Terus kalau misalkan kayak misal tadi aktif organisasi, jadi nilai poin penting bisa aktif lagi di organisasi gitu. Dan itu kan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan banget gitu kalau misalkan emang kita pengen menerima beasiswa gitu. Dan mungkin itu saja dari saya untuk tips and triknya ya. Oh ya, dan mungkin yang tadi tantangannya, untuk tantangan menghadapi beasiswa ya pasti ya harus siap-siap untuk bersaing mungkin sama teman dekat kita, bestie kita gitu ya. Itu biasanya suka bersaing juga nih gitu. Tapi kalau misalkan emang kita benar-benar niat, ada jalan gitu untuk kita supaya bisa mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Yang penting adalah ada proses, kalau ada usahanya kita garap, dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Itu yang penting. Soalnya keberkahan tuh atas apa yang kita lakuin tuh itu yang menjadi sesuatu yang emang berharga banget ya, daripada kita hanya mendapatkan sesuatu yang emang fisik gitu. Tapi saat emang kita mendapatkan hal lain dari fisik gitu ya, itu emang Masya Allah banget, luar biasa gitu. Oke, mungkin itu saja tips dari saya gitu. Baik, terima kasih Kak Rashid atas jawabannya, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, jadi intinya nih, apa sih intinya tadi jawaban dari Kak Intan dan Kak Rashid gitu kan. Nah, yang pertama tuh adalah harus mempersiapkan pemberkasannya dari jauh hari gitu kan, karena kita nggak tahu kalau misalnya di dekat-dekat pendaftaran ada suatu kendala yang tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membaca dan mencari tahu lebih lanjut gitu mengenai beasiswanya itu seperti apa begitu ya teman-teman.
Kemudian bertanya kepada kakak tingkat atau juga orang yang lebih mengerti gitu, atau penerima beasiswanya gitu ya teman-teman. Kemudian memilih beasiswa yang cocok dengan diri kita dan tidak memilih beasiswa yang sebenarnya kita nggak cocok, tapi kita mendaftar saja gitu ya. Takutnya nanti malah ada kendala pas di pelaksanaan dalam pengabdian beasiswanya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, tantangan nih bagi kita yang ingin mendaftar beasiswa itu adalah harus mampu bersaing dengan teman, baik itu teman dekat kita ataupun sahabat kita gitu ya. Ini tantangan luar biasa sih, tapi bersaing dalam arti positif ya teman-teman gitu. Dan jangan lupa nih pesannya Kak Rashid, jangan lupa berdoa gitu ya, karena kalau usaha tanpa doa aja ya agak sombong ya namanya ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak. Kita berlanjut ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga untuk Kak Intan dan juga Kak Rashid. Kalau kita mengambil beasiswa kan biasanya ada pembinaan atau acara nih dari beasiswa tersebut. Nah, apakah kegiatan atau pembinaan itu akan mengganggu waktu perkuliahan kita sebagai mahasiswa? Oke, itu dia pertanyaannya. Mungkin yang pertama untuk Kak Rashid dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk Kak Rashid dipersilahkan. Halo Kak Rashid, apakah masih berada di dalam Zoom? Kayaknya terpental ya? Ya, sepertinya terpental ya Kak Intan. Baik, kalau begitu dipersilakan untuk Kak Intan untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Apa tadi pertanyaannya? Kalau ikut beasiswa nanti takut nganggu kuliah gitu ya? Iya, Kak. Oh, iya. Nah, ini tuh soal konsekuensi diri juga sih. Kalau kamu ingin meningkatkan kapasitas diri, ya berarti harus rela waktunya berkurang. Waktu untuk istirahat, waktu untuk main sama teman, kayak gitu. Nah, termasuk waktu-waktu lain yang mungkin sebelumnya kita prioritaskan ya. Karena ada prioritas lain yang ini dari beasiswa yang tentu kita paham bahwa tujuannya baik ya untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Baik secara soft skill maupun hard skill, baik secara seperti relasi yang bertambah, terus input skill leadership biasanya di situ, terus banyak lah ya terkait dengan beasiswa tersebut. Nah, di sini ada poin plusnya juga ya. Tentu kita harus memahami poin plus dari beasiswa. Yang paling utama adalah bisa menambah nilai jual lah ya, katakanlah dari seorang mahasiswa nantinya di dunia pasca kampus, baik dari segi soft skill-nya maupun hard skill-nya. Karena ya kalau kita mau santai-santai, mau memperbanyak waktu istirahat ya udah tinggal nggak usah ikut aja beasiswa, karena memang itu tujuan dari beasiswa, mengurangi waktu istirahat kita. Itu aja sih. Jadi aku tidak akan berbicara muluk-muluk terkait tentu tetap bisa istirahat, tentu tetap bisa nugas demikian rupa. Ya, tetap bisa, tapi bagi orang-orang yang bisa mengatur waktu. Jadi tentu dibalikan ke masing-masing diri kita ya, skala prioritas dan pengaturan waktu kita. Itu sih. Memang konsekuensi dari semua yang kita lakukan adalah tentang skala prioritas dan manajemen waktu kita. Ya, kita semua sama-sama 24 jam, tapi menghasilkan pribadi-pribadi yang berbeda. Itu banyak faktornya ya, faktor dari lingkungan, faktor dari pola asuh dulu ya, terus sama dengan faktor-faktor lain penunjangnya tentang gimana cara kita mengambil hikmah-hikmah yang ada di sekitar kita gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Intan atas jawabannya, luar biasa sekali ya. Oke, gimana Kak Rashid? Sudah bisa menjawab? Oke, cek. Maaf ya tadi sempat keluar soalnya. Ya. Oke, mungkin tadi. Jadi kalau dari saya sendiri sih itu tidak terlalu mengganggu ya. Sering banget kayak perkuliahan untuk masalah pembinaan ini. Jadi kalau saya anggap sih untuk masa pembinaan ini ya, mentoring tuh kayak kuliah tambahan aja gitu. Tapi emang gak mengganggu juga waktu kuliah. Di satu sisi mungkin kita penat ya sama waktu-waktu kuliah gitu. Mungkin banyak tugas dan lain sebagainya. Tapi untuk masalah mentoring ini malah saya anggap sebagai motivasi banget gitu untuk merecharge lagi energi yang emang udah terkuras banget gitu.
tadi karena emang banyak motivasi banget yang emang disampaikan gitu. Dan itu sih apalagi kita apa ya diarahkan banget supaya ayo dong kayak lebih aktif lagi, ayo dong lebih aktif lagi gitu. Jangan sampai kita ya gini aja gitu kayak kaum berbahan gitu ya, tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi itu sih mungkin poinnya ya untuk apa ya untuk keuntungan beasiswanya itu keuntungan pembinaannya. Mungkin seperti itu Karin. Baik, terima kasih Kak Rashid atas jawabannya. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi ya teman-teman, intinya dari jawaban Kak Intan sama Kak Rashid nih, sebenarnya ganggu nggak sih kegiatan atau pembinaan dari beasiswa itu terhadap perkuliahan kita sebagai mahasiswa? Tentunya sebenarnya kalau gangguan itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyikapinya gitu ya teman-teman. Kalau kita bisa mengatur diri, manajemen waktu, pengalaman atau pembinaan di dalam kegiatan beasiswa itu malah dapat menambah soft skill yang kita punya gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kita sudah memutuskan ya untuk mendaftar beasiswa tersebut, maka kita harus dapat menerima konsekuensinya dan dapat melatih diri kita untuk menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Pastinya teman-teman semua dari pemateri 1 dan penyampaian materi 2 tadi, pastinya ada nih yang bertanya-tanya sebenarnya gimana sih gitu kan. Nah, jadi maka dari itu kita buka sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya, atau jika ingin bertanya di kolom chat itu bisa menggunakan format nama, strip asal kampus, strip pertanyaannya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi yang ingin bertanya dipersilakan. Bisa menggunakan fitur raise hand. Oh ya, mengingatkan kembali ya teman-teman, bisa on cam bagi teman-teman yang belum on cam, dan juga bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir atau presensi, bisa mengisi daftar hadir atau presensinya terlebih dahulu ya teman-teman, karena sertifikatnya akan kita beri atau kita kirimkan kepada teman-teman yang mengisi presensinya gitu. Oke, di sini udah ada nih yang raise hand, yaitu Kak Ica Marcella. Oke, Kak Ica dipersilakan untuk bertanya. Oke, sebelumnya makasih Kak atas pembawaan presentasinya. Kenalin aku Ica Marcella. Sebenarnya aku regionalnya bukan Banten atau Jakarta sih. Sebenarnya aku kuliahnya di Palembang dan asalnya dari Bengkulu. Mau nanya nih Kak, mungkin bakalan borong beberapa pertanyaan ya Kak. Untuk pertama, tadi kan aku kuliahnya di Palembang, terus aku asalnya dari Bengkulu. Nah, jadi regional yang aku bawa itu Sumatera Selatan atau Bengkulu ya Kak? Untuk pertanyaan kedua, setelah dijawab atau sekarang boleh ya? Soalnya mau nanya lagi nih Kak. Boleh langsung aja. Oh, langsung aja. Terus pertanyaan keduanya Kak, ini per individu atau per kelompok Kak? Langsung jawab dulu ya. Coba. Untuk regional itu berdasarkan dari asal universitas. Gitu. Nah, individu dan kelompok ini individu. Jadi misalkan ada dua orang dari proyek yang sama, itu kita akan ambil satu saja orang yang dari proyek tersebut, kayak gitu. Oh, jadi ibaratnya misalkan aku punya proyek, yang punya proyek ini kita bertiga gitu. Jadi yang bisa masukin namanya cuma satu gitu ya, Kak? Yoi, betul. I see. Oke, thank you, Kak. Oke, kepada Kak Ica, sudah cukup? Atau masih ada lagi nih pertanyaannya? Ini deh, Kak. Misal satu nama itu boleh 2 proyek atau enggak, Kak? Atau cuma satu? Oh, kalau untuk daftar bisa 2, tapi tentu yang akan terseleksi akan 1 aja. Oh, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, kepada Kak Ica sudah cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebentar, Kak, masih ada yang nyangkut. Misalkan inovasi ini kan aku punya teman-teman bertiga nih satu kelompok, kan cuma boleh satu. Jadi ibaratnya yang punya nama sebagai awardee beasiswa inovatornya cuma yang punya nama itu tadi ya Kak, yang sebagai awardee-nya gitu. Yang ngikut aja gitu. Oke, thank you Kak.
Oke, terima kasih Kak Intan atas jawabannya dan terima kasih buat Kak Ica atas pertanyaannya. Oke, ada yang bertanya melalui DM ke saya. Nanyanya gini nih, menurut Kak Rashid dan Kak Intan, seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini untuk menjadi seorang inovator? Nah, gimana nih Kak? Mungkin dari Kak Rashid dulu, dipersilakan. Mohon maaf Kak Rashid, apakah ada di ruang Zoom? Mungkin Kak Rashid terkendala sinyal lagi ya teman-teman. Oke, jadi kita tanyakan pertanyaannya tadi ke Kak Intan terlebih dahulu nih. Gimana nih Kak Intan? Menurut Kak Intan bagaimana? Bisa diulangi nggak pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya itu adalah menurut Kak Rashid dan Kak Intan, seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini menjadi seorang inovator? Oke. Aku izin jawab ya. Untuk potensi ya, berbicara tentang potensi, ini tentu akan makin bertambah ya seiring bertambahnya waktu juga. Karena apa? Karena era informasi saat ini tuh makin mudah didapatkan sehingga permasalahan-permasalahannya ada dan teknik-teknik penyelesaiannya itu akan lebih mudah kita dapatkan dan kita ketahui. Nah, dari situ kita akan lebih bisa mengcombine beberapa hal ya untuk bisa dijadikan sebuah hal yang baru, sesuatu yang baru. Sebenarnya kan konsep inovasi itu kan nggak hanya tentang membuat suatu hal yang baru benar-benar baru gitu ya. Kita gabungin dua hal yang udah ada aja, ketika dikemas sedikit saja itu tuh udah bisa jadi sebuah proyek inovasi gitu. Jadi makin berpeluang besar sih, apalagi kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan di Indonesia ya. Ini kan kita buat inovasi juga nggak asal membuat, tapi juga tahu dampak penyelesaiannya kemana. Nah, dari sini kita akan lebih mudah mengetahui target dari inovasi yang kita buat itu untuk menyelesaikan apa, itu mudah banget karena ya era sosial media sekarang ya. Itu dulu mungkin dari aku. Dan ini nih tambahan sekarang itu banyak banget sih pelatihan online gitu ya, kursus-kursus online dan program pengembangan diri online gitu. Jadi secara apa ya, lebih minim budget lah untuk bisa kita ikuti sehingga memudahkan kita untuk bisa menambah insight, menambah pengetahuan tentang dunia inovasi. Itu. Oh ya, aku mau menambahkan terkait konsep sebagai seorang ini ya, apa namanya, intelektual muda gitu ya. Di sini kan kita mengharapkan hadir sosok inovator muda yang memiliki pemahaman keislaman yang ya bisa dikatakan cukup lah ya untuk bisa memahami hal-hal yang dilakukan ini senilai sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kenapa seperti itu? Karena percuma guys, kita mengoptimalkan diri untuk aktivitas-aktivitas dunia, tapi yang terkait mungkin amalan yaumi yang jelas arahnya ke sana, atau pemahaman tentang keagamaan itu jauh kurang, itu kayak nanti akan merasakan kekurangan kekurangan maknanya tersendiri gitu. Dari situ kita harus bisa menyeimbangkan sebisa mungkin. Dan pun tidak selamanya para pembangun peradaban dunia ini itu kalau misal membuat peradaban dunia ini menjadi berprinsipkan keislaman, tidak hanya harus semuanya jadi ustadz gitu. Nah gitu loh, bisa dari guru-guru yang punya prinsip Islamnya jelas. Jadi ya guru kimia, fisika, matematika pun it's okay gitu. Ya peradaban kan kayak gitu ya. Nggak kalau ustadz semua gimana nanti maju pendidikan? Yang membuat bangunannya siapa? Itu kan arsitek ya, teknik sipil. Terus apalagi yang kalau sakit berarti ada dokter-dokter yang paham tentang prinsip Islam, cara mengobati secara syar'i seperti apa. Terus pengelolaan keuangan berarti butuh ahli manajemen, ahli ekonomi, prinsip kayak gitu yang berdasarkan Islam. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita maksimalkan di dunia ini agar profesi-profesi kita itu bisa masih selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu sih yang diharapkan juga di program beasiswa inovator muda ini. Harapannya
hal-hal yang kita lakukan, inovasi-inovasi yang kita submit nantinya dan kita kembangkan sedemikian rupa biar bisa berdampak langsung ke masyarakat, itu benar-benar bisa selaras dengan nilai-nilai Islam itu. Baik, terima kasih Kak Intan atas jawabannya, Masya Allah sekali ya teman-teman. Oke, gimana nih untuk Kak Rashid, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah ada Kak, tapi sebelumnya mohon maaf kayaknya off cam dulu deh ya, takutnya keluar masuk lagi gitu. Oh iya, tidak apa-apa Kak Rashid. Silakan Kak Rashid untuk menjawab pertanyaannya. Oh iya, mohon maaf boleh diulangin lagi pertanyaannya? Ya, boleh. Menurut Kak Rashid nih, seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini menjadi seorang inovator? Oke, mungkin untuk inovator ya, apalagi di zaman sekarang ini itu emang udah banyak banget ya inovasi-inovasi baru gitu. Dan emang itu diciptakan oleh ya kalangan-kalangan kita gitu. Nah, kenapa sih mereka itu bisa melakukan banyak inovasi di mungkin di KTI maupun di hal-hal lainnya? Karena tadi banyak banget referensi yang kita dapatkan gitu, banyak banget sesuatu yang mungkin beda yang kita dapatkan gitu dari orang-orang lain. Dan sebenarnya kan tadi benar juga yang dikatakan Kak Intan, kalau misalkan inovasi itu kan nggak harus sesuatu yang baru ya. Bahkan kalau misalkan di dalam karya tuh, kita mengenal banget dengan istilah ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Jadi mungkin bisa jadi inovasi yang kita lakukan, inovasi yang kita buat, mungkin itu merupakan pencampuran dari ide-ide dari beberapa orang gitu. Kita satukan akhirnya jadi sesuatu yang baru gitu. Padahal kan itu sebenarnya adalah sesuatu ide-ide ini ya, ide-ide lama mungkin yang emang disatukan gitu, yang mungkin diperbarui gitu. Nah mungkin itu sih, mungkin kalau misalkan kita jadi inovator, mungkin inovator muda, itu banyakin banget referensi, banyakin banyakin ilmu juga dari orang-orang yang mungkin berprestasi, orang-orang yang suka menyalurkan idenya, yang suka merealisasikan idenya, karena bisa jadi itu menjadi inovasi baru untuk kita gitu ya, saat emang kita sering banget untuk kayak misalkan tadi untuk mengikuti seminar ini, mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, dan itu menjadi poin penting banget sih gitu, untuk selalu yang intinya adalah kita harus selalu belajar sih di sini gitu. Oke, mungkin itu saja hari ini. Oke, terima kasih Kak Rashid atas jawabannya. Jadi ya intinya teman-teman dari jawaban Kak Intan dan juga Kak Rashid tadi mengenai seberapa besar sih potensi mahasiswa saat ini untuk menjadi seorang inovator gitu ya. Jadi jawabannya adalah potensinya sangat besar sekali karena kita tahu ya bahwa penyelesaian permasalahan yang ada bisa mudah diselesaikan karena mudahnya mendapatkan informasi saat ini gitu. Kemudian karena inovasi ini bukan berarti suatu yang baru gitu, bisa jadi suatu hal yang baru yang telah dimodifikasi gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Link presensi ada di kolom chat ya teman-teman. Jadi silakan sembari menyimak jawaban dari kakak-kakaknya, kalian bisa banget untuk mengisi daftar hadirnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya gini, Kak, berarti kalau inovasinya itu proyek yang udah pernah dijalankan, apakah boleh ikut? Misalnya proyek komunitas. Jadi komunitas kita yang dilombakan. Nah, ini mungkin ditujukan kepada Kak Intan ya pertanyaannya. Baik, kepada Kak Intan silakan untuk dijawab. Oke. Loh, ini kan ada tadi ya yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman coba didengarkan ulang. Itu malah jadi persyaratan proyek-proyek yang sudah dilakukan. Jadi kan tadi syaratnya ya, yang sudah pernah diikutkan lomba atau pernah dilakukan. Kalau misal hanya ide, malah nggak bisa untuk masuk gitu loh. Jadi malah itu poin plus ya teman-teman yang bisa untuk, bukan poin plus lagi, memang itu syaratnya gitu. Memang harus sudah dilakukan terlebih dahulu atau sudah pernah diikut sertakan dalam lomba. Nah, di situ kita jadi jadi kan sudah setidaknya sudah setengah jalan dan mungkin bisa harapannya itu tidak benar-benar memulai dari benar-benar nol gitu ketika masuk beasiswa inovator muda Nusantara, tapi kita bisa start lebih awal ya, namanya juga beasiswa. Jadi kayak kita juga menseleksi orang-orang tertentu untuk bisa join di program kita. Apalagi ada yang kurang terjawab nggak ya? Oh, per kelompok apa tadi yang kelompok-kelompok?
Iya Kak, jadi pertanyaannya tuh berarti kalau inovasinya itu proyek yang udah pernah dijalankan, apakah boleh ikut, misal proyek komunitas. Jadi komunitas kita yang dilombakan. Contohnya komunitas Quran gitu Kak. Oke. Iya, tadi ya udah dijawab ya. Nah, untuk maksudnya itu dari kelompok ataupun individu ya, kami tidak peduli itu sih. Maksudnya terserah mau dari kelompok, mau dari sendiri. Tetapi yang jelas sebagai penerima beasiswa ini itu kalian sebagai seorang individu gitu loh yang membawakan proyek tersebut. Itu. Oke Kak, terima kasih. Katanya sudah paham Kak, alhamdulillah gitu. Kata yang bertanya nih Kak Nanda, komunitas Quran pun boleh berarti ya Kak? Ya, sudah terjawab Kak tadi. Makasih banyak Kak Intan, Kak Reni. Iya, terima kasih juga ya Kak Nanda atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Kak Intan. Apakah ada klasifikasi khusus untuk pendaftar beasiswa inovator muda Nusantara ini? Misal idenya itu harus dikhususkan. Kemudian apakah jika kita sudah menjadi penerima beasiswa lain, apakah bisa mendaftar beasiswa inovator muda Nusantara ini? Tadi sudah sempat aku singgung sebenarnya semuanya ya, tentang poin dari klasifikasi dari proyek inovasinya apa aja itu adalah yang terkait dengan SDGs yang akan dituju, penyelesaian mana yang akan dituju dari program proyek yang kita laksanakan, SDGs ke-1, 2, 3 sampai 17 ya, kayak gitu. Itu mana yang akan kita tuju kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait apa yang satunya tadi? Apa satunya apa ini? Jika kita sudah menjadi penerima beasiswa lain, apakah bisa? Tadi sudah aku bahas juga tentang ini ya. Beasiswa Inovator Muda Nusantara tidak mengcover UKT, tidak mengcover biaya hidup, hanya mendanai project. Jadi, teman-teman bisa banget untuk join beasiswa lainnya kayak gitu. Kita tidak ada persyaratan tidak boleh ikut beasiswa lainnya. Pun aku yakin beasiswa lainnya yang aku yakin beasiswa lainnya yang misalnya ada syarat tidak boleh cabang tidak boleh mencabang sebagai penerima beasiswa ya. Itu aku yakin beasiswa Inovator Muda Nusantara ini tidak termasuk dari syarat-syarat mereka karena kita tidak mengcover biaya UKT dan tidak mengcover biaya hidup, hanya biaya project. Jadi it's fine dan kita sudah coba bincang-bincang lah ya sama beberapa awardee beasiswa lain juga memang tidak ada masalah ya karena tadi poinnya UKT dan biaya hidup tidak di cover hanya biaya project, jadi it's fine teman-teman mau join beasiswa lain juga ya lebih baik kan ya beasiswa lain dapat beasiswa ini dapat kayak gitu. Nice. Oke Kak Intan, terima kasih atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Intan karena ini sepertinya masih ada yang belum mantap banget nih. Belum terjawab banget nih. Ada yang bertanya, Kak, aku mau nanya lagi dong. Tadi di pertanyaan aku dijawab nggak boleh tim ya. Di pertanyaannya Nanda dijawab bebas. Jadi gimana ya Kak untuk di proposal yang akan disubmit, apakah boleh atas nama tim? Gini, bukan aku jawab beda ya. Kalau proyeknya dari komunitas ya nggak apa-apa, tapi di sini kita tidak menuliskan dari komunitas apa. Yang ditekankan adalah proyeknya apa. Terserah mau dari komunitas, mau dari sendiri, gitu terserah. Tapi yang tertulis di proposal itu ya memang hanya proyeknya itu, gitu. Nangkep nggak ya? Gimana nih bagi yang bertanya sudah memahami belum? Aku mau nanya dong Kak. Tadi itu kakaknya nyebut beda ya. Tadi aku maksudnya bebas Kak, bukan bebas. Jadi misalkan di inovasinya itu aku punya tim. Nah, jadi yang untuk yang disubmit ke proposal tuh bukan cuma nama aku doang gitu Kak. Nama atas nama tim gitu berarti boleh ya Kak? Oh tidak. Harus nama individu. Karena yang sebagai penerima satu individu. Oh, penerimanya satu. Jadi misalkan kayak yang kasusnya Kak Nanda tadi, komunitas Quran. Nah, yang di proposal itu bukan nama Kak Nandanya, tapi komunitas Quran. Gitu nggak boleh juga ya Kak? Tidak, nggak boleh. Jadi salah satu orang aja. Oke, terima kasih Kak. Paham ya, insya Allah ya, Ica? Insya Allah Kak. Allah, siap-siap. Ditunggu. Baik, terima kasih Kak Intan atas jawabannya.
Terima Nah, dari kasih. sini, benar teman-teman. Oh iya. Nah, biar lebih memperkuat ya, lebih memperkuat itu gimana ya jelasinnya ya? Kayak sebenarnya kan bisa banget nih yang tadi ya memang individu, tetapi bisa juga individu ini sebagai ketua kelompoknya gitu, ketua kelompok dari proyek-proyek tersebut. Ya tetap individu gitu loh yang ikut. Karena pelatihannya kan tadi ya yang 100 peserta dari seluruh regional kayak gitu. Udah. Oke, baik. Terima kasih Kak Intan. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Ini yang terakhir. Biar kalian mantep deh dan yakin nih mau daftar beasiswa inovator muda Nusantara. Baik, satu lagi ya Kak Intan pertanyaannya. Sebenarnya ini tadi sudah disinggung, namun belum seberapa mantap gitu mungkin ya jawabannya. Jadi pertanyaannya itu, kalau misal ikut PKM, baru sampai seleksi simbol MAWA, ternyata nggak lolos didanai. Itu bisa nggak diikut sertakan? Karena kan dari BEMAWA aja nggak lolos gitu. Gimana kalau diikut sertakan ini? Apakah masih bisa? Silahkan Kak Intan. Masih bisa banget sih. Kita terbuka untuk semuanya. Yang penting kayak ya sudah pernah diikut sertakan lomba yang kayak gitu PKM dari awal, nggak apa-apa. Itu teman-teman. Semangat. Oke, terima kasih Kak Intan atas jawabannya. Jadi pertanyaannya saya rasa sudah terjawab ya teman-teman. Alhamdulillah. Masya Allah sekali nih penjelasan dari Kak Intan dan juga Kak Rashid dari tadi itu sangat luar biasa sekali ya. Oke teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan closing statement nih dari Kak Intan selaku pemateri 2 dan juga Kak Rashid selaku pemateri 1 pada siang hari ini. Nah, yang pertama kepada Kak Rashid nih, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Bagaimana Kak Rashid, apakah ada di ruang Zoom? Oke, ada kok. Silakan Kak Rashid untuk menyampaikan closing statement-nya. Closing statement pada kesempatan kali ini ya. Jadi mungkin beasiswa apapun banyak sebenarnya di Indonesia ya. Jadi peluang kita untuk mendapatkan beasiswa itu banyak juga gitu. Peluangnya gede juga. Tapi sekarang kembali lagi kepada diri kitanya. Kalau misalkan emang kita pengen mendapatkan beasiswa, perjuangan kita udah sampai mana gitu. Usaha kita udah sampai mana gitu. Itu sih yang harus kita tanyakan ya. Jangan sampai kita maunya banyak, kita maunya inginnya lebih banyak gitu ya, tapi geraknya kurang gitu. Kan itu emang nggak sesuai banget ya dengan kadar yang seharusnya gitu. Jadi mungkin dari saya sendiri, jadi terus aja untuk selalu bergerak di sini, yakni terus aktif ya, aktif untuk ikut perlombaan, aktif untuk ikut organisasi, aktif untuk ikut pelatihan gitu. Karena ini poin banget, karena ini bukan hanya untuk untuk mendapatkan beasiswa aja ya, tapi saat emang kita melatih hal emang di zaman sekarang ini gitu. Karena kan jarak itu satu hal. Nah, itu. Maaf Kak Rashid, suaranya terputus-putus. Oke, baiklah. Sepertinya sudah ya dari Kak Rashid. Terima kasih Kak Rashid atas closing statement-nya. Nah, kemudian dari Kak Intan nih. Closing statement dari Kak Intan dipersilahkan. Mungkin dari aku cukup dikit aja lah ya. Jangan takut mencoba. Jadi lebih baik gagal sih daripada nggak mencoba sama sekali. Termasuk dari beasiswa ini ya, banyak program beasiswa termasuk beasiswa inovator muda ini yang baru ya, daftar aja. Apa salahnya sih kalau misal masih sesuai dengan target-target kedepannya gitu. Nggak perlu takut gagal gitu sih. Udah, mungkin Rani dari aku. Baik, terima kasih ya Kak Intan atas closing statement-nya. Sangat membangun sekali nih, motivasi sekali gitu ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kak Alamsyah Mustika Wardani. Untuk Kak Alamsyah, apakah sudah ada di dalam ruang Zoom? Ya, sudah. Baik, dipersilakan untuk Kak Alamsyah memimpin doa. Mohon maaf Kak Alam, masih off mic.
Oke, sudah? Sudah. Oke. Baik, teman-teman sekalian, mari kita mengadakan tangan seraya memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan roadshow kita pada hari ini, dengan ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita aktualisasikan, dan semoga dengan pertemuan ini menjadi amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar fahdini li sholil a'mal wal khalaq innahu la yahdi li sholih wa la yasrifu an sayyi'iha illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna a'udzu bika minal jubni wal bukhl. Allahumma inna a'udzu bika min fitnatid dunya wa min 'adzabil qabr wa min 'adzabil akhirah innaka la'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kang Alam telah memimpin doa pada siang menjelang sore hari ini. Baiklah, kita lanjutkan acara kita yang selanjutnya yaitu dokumentasi nih. Untuk teman-teman jangan lupa keluarkan senyum terbaiknya ya. Oke, yang masih off cam silakan banget untuk on cam nih. Ayo yang masih off cam silakan untuk menghidupkan kameranya. Oke, gaya yang pertama nih mau kita samain aja gitu ya. Jempol, gaya jempol nih. Yuk. Boleh, boleh. Ya, 1, 2, 3. Silakan. Oke. Dah. Oke. Gaya kedua nih, gimana gaya kedua? Bebas? Bebas ya, gaya kedua. Silakan Kak Febi untuk memimpin. Yo, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Kak Febi. Yuk. Oke. Pada cerah-cerah sekali nih mukanya, wajahnya, senyumnya manis-manis banget, Masya Allah. Kak Fitri, lagi ngapain itu Kak Fitri Amelia? Kak. Oke. Baik teman-teman, demikianlah kegiatan Roadshow Regional 4 kita pada siang menjelang sore hari ini. Semoga informasi-informasi yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kak Intan dan juga Kak Rashid, itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih kepada pemateri sudah menyempatkan waktunya dan tenaganya untuk berbagi informasi kepada kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya nih dan tenaganya untuk bergabung dalam roadshow kita pada siang hari ini. Oke, teman-teman. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berucap maupun bertingkah laku. Kita tutup roadshow beasiswa inovator muda Nusantara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman. Diingatkan ya sekali lagi bagi teman-teman yang belum mengisi presensi atau daftar hadir bisa banget untuk mengisi daftar hadirnya sekarang juga ya teman-teman, karena sertifikat akan dikirimkan bagi teman-teman yang mengisi daftar hadirnya. Baiklah teman-teman, semoga dengan roadshow ini teman-teman semua semakin tertarik nih dengan beasiswanya, terutama beasiswa inovator muda Nusantara ya teman-teman. Baik, sekali lagi saya sebagai moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
pelopori, mencoba berani berbeda dari yang lain. Dengan resiko memang ya tidak ikut antrian, mirip seperti sesuatu yang saya sebutkan sebagai nyalip truk. Lebih aman kalau tetap saja di belakang truk, toh sampai juga lambat laun. Tetap kita mengerti bahwa orang-orang bangsa-bangsa yang lain bekerja lebih cepat, lebih giat, sehingga kita makin ketinggalan jauh. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, mengambil jalur yang berbeda dari apa yang selama ini kita jalankan, maka menurut pendapat saya kita telah menyia-nyiakan waktu kita. Oleh karena itu, saya bertekad untuk memulai program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang secara real memberi manfaat atas dasar keilmuan yang saya miliki dalam berbagai hal. Saya saat ini alhamdulillah dikaruniai Allah dengan satu kemampuan sehingga saya bisa menghasilkan 14 atau 15 paten ditambah 4 hak cipta. Di antaranya hal-hal yang langsung berkenaan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya ventilator Indonesia yang tahun lalu bersama-sama secara gotong royong berhasil kita ciptakan. Di dalamnya ada 4 paten yang berhasil kita tulis bersama. Saya berharap betul bahwa apa yang saya perbuat dengan teman-teman itu tidak sekedar menghasilkan solusi dalam kasusnya, tetapi bisa memberikan inspirasi untuk kawan-kawan semua bahwa kita mampu dan kita bisa, asal kita sungguh-sungguh mempunyai kemauan dan kesediaan untuk bekerja sama. Saya Syarif Hidayat yang bekerja sama dengan kawan-kawan dari ITB, dari Unpad, aktivis Majelis Jalman dan para alumni serta masyarakat luas telah bersama-sama menghasilkan ventilator Indonesia.